gabung silakan. Saudara-saudaranya mau ikut gabung bagi dua sisi, dari sisi kiri atau dari sisi kanan. Lihat kamera dulu. Mau lihat sini. 1, 2, 3. Belum. Sekali lagi lihat sini. Nah, udah kelihatan. Agak lebar lagi. Dikit aja, dikit off ya. Ya. Masih ada. Silakan. Sudah langsung. Maskernya dibuka ya. Oke, taruh aja. Masuk ke barisan aja. Oke, silakan yuk, mari sini semuanya, lihat sini. 1, 2, 3, belum. Belum. Tunggu. Lihat sini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi lihat sini. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3, belum. Tahan posisi. Sekali lagi, sebentar lagi. 1, 2, 3, belum. Sekali lagi. Terima kasih. 87 nomor 2, kuduskan tempat ini untuk mengawali ibadat kremasi pada pagi hari ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Sekarang. Keluarga terkasih, kita berkumpul di sini untuk menyampaikan salam perpisahan kepada Bapak Yosef Johan Low. Mari kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Melalui doa kita hendak mengantarnya pulang ke rumah Bapa. Semua doa dan ucapan kita melambangkan rasa kasih kita kepadanya, juga supaya iman kita diteguhkan. Saya berharap kelak kita akan disatukan oleh Allah sendiri dalam kerajaan surga. Marilah kita menghibur satu sama lain dengan harapan ini, harapan yang bertumbuh pada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil Bapak Yosef Johan Lugimin Low dari kehidupan di dunia ini, dari tengah-tengah keluarga ini, menghadap hadirat. Dengan hati sedih kami menyerahkan jenazahnya untuk diperabukan. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari manusia.
Sebab Kristus sendiri telah bangkit sebagai yang pertama dari kematian. Semoga Bapak Yosef Johan Lugimin Low juga boleh menikmati kembali menjadi abu. Kami menyerahkan Bapak Yosef Johan Lugimin Low untuk dipramukan, dan kami serahkan jiwanya kepadamu. Maka terimalah dia, ampunilah dan hapuskanlah segala dosanya. Terimalah dia ke dalam pangkuan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua dosanya Engkau ampuni dan amal baktinya di dunia Engkau terima dengan baik. Oleh karenanya, semoga ia menikmati kehidupan kekal dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa pula bagi semua orang yang berduka dari semua keluarga karena kematian Bapak Yosef Johan Lugimin Low. Semoga kesedihan keluarga mendapat penghiburan dalam kasih karunia dari Allah, serta iman dan pengharapan diperteguh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah Tuhan bagi orang hidup dan juga bagi orang mati. Demikianlah doa-doa kami bagi keselamatan Bapak Yosef Johan Lugimin Low yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Kabulkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita percaya bahwa ketika dibaptis kita bersatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Bapak Yosef Johan Lugimin Low sekarang telah mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Manusia diciptakan dari tanah dan dia kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasan maut dan memulihkan Bapak Yosef Johan Lugimin Low dalam kebangkitan orang-orang mati. Semoga kunjung hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri Bapak Yosef Johan Lugimin Low kini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum wangi. Silakan keluarga menanggung tanah Di kiri kanan, ayo dilanjutin. Kiri kanan. Baca. Setelah tanahnya ditaburin, bunganya juga ditaburin. Sambil kita iringin dengan lagu di halaman 92 nomor 14, Hanya Kepadamu. Hanya kepadamu kami dapat
mati kami, Engkaulah penebus. Cinta-Mu ya Tuhan mengalahkan maut. Hanya di Kau pangkal kehidupan yang selalu kami dambakan. Ya Yesus, sambutlah saudara kami ini dalam rumah Bapa, karena Engkau wafat supaya kami hidup untuk selamanya. Hidup atau mati, kami milik Tuhan. Maka Tuhan, bimbinglah umat-Mu di jalan menuju padamu. Tangannya dihabiskan aja. Bunganya habisin. Masih ada buat lo. Hati-hati ya, itu besinya bisa jalan. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa sampai membawa anak Kristus, Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Bapak Ibu terkasih, segenap keluarga, kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu, semoga kita sekalian perjalanan jiwa Bapak Yosef Johan Lugi Menlo menuju rumah Bapak Abadi, seluruh proses kremasi hari ini, segenap keluarga yang hadir juga yang tidak sempat hadir, dijaga, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga terkasih, ibadah kremasi untuk Bapak Johan Lugi Menlo yang kita rayakan pagi hari ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Kita akan memberikan penghormatan yang terakhir dengan membubuhkan badan sebanyak 3 kali. Ikutin dari aba-aba saya. Sujud yang pertama kita persembahkan sebagai tanda ucapan terima kasih dari pihak keluarga kepada almarhum Bapak Yosef Johan Lugi Menlo. Hormat yang pertama. Tegakkan kembali. Hormat yang kedua kita persembahkan sekiranya selama hidup berdampingan dengan almarhum Bapak Yosef Johan Lugi Menlo ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan di hati istri, anak-anak, kita semua yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, kita bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hormat yang kedua. Tegakkan kembali. Hormat yang ketiga kita ucapkan selamat jalan kepada almarhum Bapak Yosef Johan Lugi Menlo sampai ke tanah air surgawi, boleh berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan dan rintangan. Hormat yang ketiga. Tegakkan kembali. Kalau keluarga berkenan mau dorong peti, boleh di kiri kanan. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga boleh kembali dulu ke tempat duduknya. Terima kasih, sudah selesai, bisa duduk kembali, silakan ke kursinya. Mungkin ada ucapan terima kasih dari pihak keluarga atau mewakili, kami berikan kesempatan. Terima kasih untuk Romo Stefanus yang sudah pindah kepada. Terima kasih Pak Mandi, Pak Sunardi sudah membantu supaya misalnya Bapak bisa dibawa dengan baik. Terima kasih juga untuk keluarga besar Papa, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia datang hadir mendoakan Papa. Terima kasih. Ya, begitu sedikit. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kremasi untuk almarhum pada pagi hari ini. Proses kremasi dari almarhum akan berlangsung kurang lebihnya 2,5 jam. Maka bagi pihak keluarga, keluarga besar ataupun para tamu, jika ada yang ingin menunggu selama proses kremasi dari almarhum berlangsung, bisa menunggu di dalam ruangan ini. Dan apabila proses kremasi dari almarhum telah selesai, maka dari pihak kami akan konfirmasi kembali kepada pihak keluarga. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai lembaga bacaan, kita naikkan pada pujian dari buku halaman 9. Firman
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Marilah kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menulis buku kehidupan kita dengan tinta emas. Kalau ditulis dengan tinta emas berarti ditulis dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membanggakan, hal-hal yang mempesona hati kita. Kitab Wahyu tadi memberitahu kita tentang itu, bahwa ternyata pada saatnya ketika kita meninggal, buku kehidupan itu dibuka kembali. Bahkan bukan hanya buku tadi disebut kitab. Biasanya kalau kitab itu berarti lebih tebal dari yang namanya buku. Bayangkan kita menulis seperti Bapak Joseph Johan ini 78 tahun. Dia menulis di atas buku kehidupannya itu selama 78 tahun. Artinya banyak hal yang dia tulis, banyak hal yang dia buat, dan kita yakin dan percaya dia menulis semuanya itu dengan tinta emas. Sehingga
pasti tulisan-tulisannya itu membekas di hati kita, terukir indah di hati istri, anak-anak, para cucu segenap keluarga. Dan saya kira itulah strategi hidup kita, strategi hidup bagaimana mengisi kehidupan kita dengan tulisan-tulisan yang indah. Seperti seorang murid ketika dia sekolah, dia pasti menulis. Itu menjadi pekerjaannya, itu menjadi rutinitas. Kalau dia tidak menulis, berarti tidak ada hal yang dia kerjakan selama dia sekolah. Saya kira kita semua ini pernah sekolah. Kalau sekarang memang segala sesuatu, siswa tidak menulis lagi, sekarang buka sudah di, apalagi ada chat GPT segala macam AI, siswa sudah tidak menulis lagi karena dia butuh apa saja, ada semua dia punya tools yang bisa membantu. Karena itu tidak heran kalau misalnya anak-anak saya di waktu sambutan wisuda, ucapan terima kasih pertama itu pembah Google. Tapi di sisi lain ada banyak hal yang hilang. Tidak lagi belajar untuk menulis, mungkin tidak tahu menulis lagi tadi ya. Padahal ya identitas kita sebagai murid, ya, apalagi murid-murid Tuhan, kita harus menulis yang elok, menulis yang indah ya. Kiranya tulisan-tulisan itu pada saatnya itu ya, akan abadi, tidak akan pernah hilang. Sekali lagi, inilah strategi kita dalam mengisi hidup kita. Sebagaimana juga yang diceritakan dalam Injil, ya, tentang 10 gadis, ya. 5 gadis dikatakan bodoh, lalu 5 gadis dikatakan bijaksana. Sebenarnya kisah ini mau menceritakan tentang bagaimana kita menjalankan strategi hidup ini dengan baik. Gadis yang bodoh, dia menjalani strategi hidupnya itu dengan prinsip kaget-kagetan, tidak siap. Supaya sudah tahu datang mau menyongsong mempelai, seharusnya kan dia sudah tahu apa yang harus disiapkan. Dia malah berharap mungkin gadis yang menerima bijaksana itu punya persediaan lebih sehingga dia mau memintai. Ini kan tidak punya target dalam hidup, tidak punya prinsip, tidak punya strategi. Saya kira dalam menjalani hidup apapun, menjalankan apapun dalam hidup ini, seperti sebagai sebuah pertandingan, strategi itu penting. Dalam main bola misalnya, strategi itu menentukan kemenangan. Kita salah mengatur strategi, maka pasti kebobolan. Gol bisa 1 karung gitu, artinya banyak. Itu juga dalam mengisi hidup. 5 gadis yang bijaksana kiranya menjadi model bagi kita. Selalu siap, selalu punya strategi yang mantap, yang matang. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita ingin melaksanakan sesuatu. Dan saya kira Bapak Joseph Johan selama hidupnya 78 tahun, dia telah menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Hingga kita boleh katakan dia sudah menyelesaikan pertandingan kehidupannya dengan baik. Dia sudah sampai pada garis finish kehidupannya. Dia sudah memelihara iman yang dengan baik. Dan dia sudah menjadi pemenang selama di dunia ini, tentu juga di hadapan Tuhan. Karena itu ketika hari ini kita memberi penghormatan terakhir, menghantar dia ke tempat peristirahatan yang terakhir dalam proses kremasi, ya, saya kira prinsipnya sama. Karena nanti ketika dilarungkan dia dikembalikan ke tanah, dibenamkan ke tanah. Itu juga kalau
kalau dikuburkan dikembalikan dengan prinsipnya sama. Kadang kita manusia terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Karena ketika dilarangkan dia juga dibenarkan ke tanah. Yesus kembali ke tanah, manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Itu juga ketika dikuburkan, manusia itu berasal dari tanah dan kembali. Artinya apa? Ya. Ketika kita sudah meninggal, kita kembali asal kita, awal mulanya. Dan untuk kita yang mengimani Tuhan, Tuhanlah yang menjadi asal kehidupan kita. Semua kita akan kembali ke sana. Yang terjadi di dunia ini hanya bersifat sementara, tidak kekal, tidak abadi. Karena itu orang sering membuat ada judul ini Zeitzuchtode. Itu ada satu ungkapan bahasa Jerman. Hidup ini adalah perjalanan menuju kematian. Sebenarnya ketika kita sudah lahir, kehidupan itu sudah, kematian itu sudah ada di samping kita. Hanya kapan saatnya tidak didengar. Karena ini sering orang katakan antara kehidupan dan kematian itu seperti berada di satu tempat duduk. Sehingga tidak heran kalau kita dengar tiba-tiba ada yang orang yang baru kita bertemu kemarin tiba-tiba sudah terdengar cerita dia sudah meninggal. Seperti itu. Berhadapan dengan kematian kepada kita tidak diberi pilihan. Kalau selama hidup kita diberi sekian banyak pilihan, tinggal kita pilih mau jadi orang baik itu bisa, mau jadi orang tidak baik itu bisa, tinggal kita pilih saja kan. Tapi berhadapan dengan kematian tidak ada pilihan. Coba kalau kematian sebagai sebuah pilihan, saya kira kita tidak pilih kan. Kita mau pilih hidup, bahkan seperti menurut Khairil Anwar, kita mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kan angan-angan kita ya, harapan kita. Toh pada akhirnya hidup itu tidak akan abadi. Seperti dalam apa tadi? Ya doa pembukaan tadi itu di mana? Ya, ini bahasanya Ayub ya. Engkaulah yang memberi, engkaulah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita perlu belajar dari Nabi Ayub yang hidupnya itu sangat tragis, tidak ada yang sisa ya. Dalam sekejap, dalam sehari semuanya hilang. Tapi Ayub tidak memberontak. Ayub tidak menghakimi Tuhan. Dan yang dia buat itu adalah pasrah, berserah. Karena toh semuanya berasal dari Tuhan. Maka muncul kata-kata ini, ayat ini, engkaulah yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam peristiwa kematian Bapak Yosef Johan, kita diajak untuk mengenangkan semua yang baik yang telah dia tulis dengan tinta emas selama hidupnya. Saya kira kalau dikisahkan semua tulisan-tulisan Bapak Yosef Johan ini dalam buku kehidupannya, kita hampir tidak punya waktu untuk berkisah tentang semuanya itu. Biarlah semuanya itu terukir indah di hati keluarga, istri, anak-anak, para cucu, dan itu menjadi spirit, kekuatan untuk bisa menjalani hidup selanjutnya untuk kita yang masih hidup. Kita mengenangkan dia, semua yang baik, semua yang indah, semua yang mempesona hati dari Bapak Yosef Johan selama ia hidup bersama keluarga. Lalu Ekaristi yang kita persembahkan ini tentu menjadi jalan bagi Bapak Yosef Johan untuk boleh menikmati apa yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi itu, langit yang baru, bumi yang baru, surga abadi. Seperti kata-kata Beato Sandro Carlo Acutis, sesaat sebelum dia meninggal, dia berkata demikian, Yesus adalah sahabat baik. Ekaristi adalah jalan tol bagiku untuk sampai di
surga. Karena itu bagi kita yang beriman Katolik, kita yakin dan percaya Ekaristi yang kita rayakan hari ini dan juga dalam hari-hari ini itu menjadi jalan tol bagi Bapak Yosef Johan untuk sampai di surga. Jalan tol yang tidak ada hambatannya. Kalau di Jakarta ini hanya nama sih jalan tol, ya. Macetnya luar biasa. Biasanya kalau Grand Hestan ini waktu normalnya 3 menit, tapi kalau tidak normal sampai 3 jam. Jadi tidak jalan tol, ya. Jalan tol kan bebas hambatan. Tapi Ekaristi yang kita rayakan ini untuk Bapak Yosef itu jalan tol tanpa hambatan supaya dia sampai ke surga. Maka ya, pasti kalau ada yang meninggal, keluarga selalu berharap supaya ada Ekaristi. Karena itu menurut Santo Carlo Acutis itu jalan tol untuk kita sampai ke surga. Lalu yang terakhir, itu yang paling penting, istri, anak-anak, menantu, cucu. Ya. Kesempatan ini juga menjadi sampai kita untuk membangun komitmen supaya melanjutkan ya, semua yang baik dari Bapak Yosef Johan ini. Semua yang warisan-warisan berharga yang mungkin belum tuntas dia selesaikan. Tugas keluarga adalah menyelesaikan semuanya itu, melanjutkan semuanya itu. Mari kita menghantar dia dengan doa-doa kita, tentu dengan harapan agar Bapak Yosef Johan boleh menikmati langit yang baru, bumi yang baru, karena dia sudah siap menyambut kehadiran Tuhan. Dia telah berlaku seperti 5 gadis yang bijaksana. Dia telah menulis buku kehidupannya, kitab kehidupannya dengan tinta emas yang menjadi kenangan terindah bagi keluarga yang ditinggalkan saat ini. Amin. Amin. Keluarga terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita akui iman kepercayaan kita kepadanya dengan sama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bapak Yosef Johan Luguiming Lau, semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, saudara kita Bapak Yosef Johan Lugimin Lau diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga perjalanan menuju peristirahatannya yang terakhir berjalan dengan baik dan semua proses berjalan dengan lancar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk semua keluarganya, semoga Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga kepercayaan kita tidak goncang, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan dengan penuh harapan. Kuatkanlah kami teristimewa keluarga dalam duka cita ini. Terimalah kami juga nanti dalam sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu. Mari kita iringi persembahan pagi hari ini dengan yang menjadi hartaku, hanya rahmat dan kasih darimu. Ku mohon menjadi hartaku.
Demikian pula sudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Mari mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Sambil mengenang wafat dan kebangkitan ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu, Damai Kristus untuk kita semua. salam dari Kristus, salam dari Kristus. Itu keselamatan dan sumber sukacita, pengharapan sejati bagi kita semua. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang terkasih, tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang boleh menerima tubuh Kristus adalah Bapak Ibu yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Terima kasih.
bagiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Karena mewariskan tubuhnya sebagai bekal dalam perjalanan kehidupan. Sudilah kiranya yang menghantarkan Bapak Yosef Johan Lugimin ke perjamuan Kristus yang kekal di surga. Demi Kristus Tuhan dan sementara kami. Amin. Dan ikuti penghormatan terakhir. Keluarga yang terkasih, marilah kita memberi penghormatan terakhir sebelum kita mengantar jenazah Bapak Yosef Johan Lugimin ke tempat beristirahatnya terakhir. Kita akan berpisah secara jasmani dengannya. Kini tiba saatnya kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya karena kita berharap bahwa dia akan bangkit bersama Kristus yang telah diimaninya untuk kehidupan yang kekal. Air suci akan dibersihkan atasnya sebagai lambang pembaptisannya supaya dia semakin berkenan di hadirat Tuhan. Bapak Yosef Johan, engkau sudah menyelesaikan kehidupan yang baik. Di usia 78 tahun engkau mencapai garis finish hidup, engkau memelihara iman sampai mau menjemputmu. Karena itu semoga engkau masuk hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dan juga seluruh proses kremasi Bapak Yosef Johan Lugimin dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara sekalian keluarga terkasih, pada Ekaristi pelepasan jenazah Bapak Yosef Johan Lugimin yang kita rayakan pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari berdiri dengan semua hati. Amin. sebagai lagu penutup. 5 lagu nomor 23 El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bilang, Yesus lihat aku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai.
Terima kasih Pak. Ya udah, terima kasih. Bikin 2 baris ya. Bunga paling belakang. Tiga aja. Kunci tengah aja. Ya gitu. Ya siap Bang. Ya siap. Susun seperti tadi ya.
Ayo, Kali foto di depan. Tapi di sini. Pelan-pelan. Langsung. Ini saling